Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita masuk lagi pembelajaran kita selanjutnya. Sebelumnya langkah baiknya disiapkan dulu dengan membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warzuqni. Baiklah, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Adi, Arkan, Dimas, Adek absen. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu materi mengenai permasalahan sosial. Sebelumnya ada yang tahu materi kita sebelumnya tentang permasalahan sosial? Kalau tidak, Bapak ulangi. Permasalahan itu artinya sesuatu yang tidak kita inginkan, sedangkan sosial artinya masyarakat. Jadi pengertian mengenai permasalahan sosial yaitu suatu unsur-unsur ketidaksesuaian antara kebudayaan dan masyarakat yang mengganggu sistem dalam masyarakat tersebut. Itu minggu kita yang lalu. Tujuan pembelajaran kita mengenai permasalahan sosial ini supaya kita dapat mengetahui apa saja penyebab terjadi permasalahan sosial, dampak terjadi permasalahan sosial, dan bagaimana upaya kita supaya menghilangkan permasalahan-permasalahan sosial tersebut. Baik, hari ini kita masuk pembelajaran, yaitu yang pertama soal penyebab. Penyebab masalah sosial. Penyebab pertama yaitu Faktor ekonomi. betul. Yang pertama itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan kekayaan, kebutuhan hidup seseorang. Jadi apabila faktor ekonomi ini terganggu, maka mengakibatkan permasalahan sosial di masyarakat. Yang kedua, Faktor budaya. yang kedua ya betul, faktor budaya. Kedua, faktor budaya. Kalau faktor budaya ini berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat kita, baik itu kebudayaan maupun yang telah diajarkan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor Biologis. ya, faktor biologis. Faktor biologis ini berkaitan dengan kesehatan kita, baik itu penyakit yang kita alami atau kebugaran kita. Apabila kita mempunyai penyakit, itu berdampak kita dalam menjalani kehidupan bersosial, sehingga terjadinya masalah-masalah sosial tersebut. Itu salah satunya dalam faktor biologis. Yang terakhir yaitu Faktor psikologis. faktor psikologis. Faktor psikologis ini yaitu berkaitan dengan jiwa kita, baik itu kayak seperti contohnya orang gila itu tidak bisa menjalani kehidupan bersosial dengan baik, sehingga terjadinya masalah-masalah tersebut akan kita bahas habis penyebab. Apa dampak dari penyebab ini, yaitu dampak. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dampak. Soal 4 ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada. Baik. Kalau tidak ada, Bapak ingin mengulang sedikit lagi. Kalau faktor ekonomi berkaitan dengan
dengan kekayaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Kalau faktor budaya mengenai nilai dan norma yang berlaku pada lingkungan masyarakat. Kalau faktor biologis berkaitan dengan kesehatan kita, baik penyakit yang kita alami sehingga bisa mengganggu dan menciptakan permasalahan sosial. Yang keempat yaitu faktor psikologis, yaitu tentang kejiwaan kita. Sampai sini apakah paham? Paham. Baik. Kita lanjut saja materi kita yang kedua, yaitu yang pertama tadi penyebab, yang kedua dampak. Dampak yang pertama, ada yang tahu? Ya. Dampak dari permasalahan sosial, ada yang tahu? Yuk. Konflik sosial. Betul. Yang pertama itu terjadinya konflik. Karena kita mengalami permasalahan sosial, salah satu dampaknya itu konflik. Konflik ini artinya pertentangan antara satu orang dengan orang lain yang mempunyai tujuan yang berbeda, yang tujuannya ingin menjatuhkan pihak lawannya. Itu yang dimaksud dengan konflik. Ada yang tahu contoh dari konflik? Ada yang tahu? Konflik contohnya perkelahian. Contohnya si Adi sama si Akan mempunyai kepentingan yang berbeda, mempunyai argumen yang berbeda sehingga dapat mengakibatkan konflik. Nah, mempunyai pertentangan. Baik, kita masuk saja dampak yang kedua. Kemiskinan. Yuk, dampak yang kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini berkaitan dengan penyebab permasalahan sosial tadi yang faktor ekonomi. Kemiskinan ini ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup seseorang yang mengakibatkan orang itu menjadi stres dan bingung ingin melakukan apa, sehingga terjadinya seperti pencurian, korupsi, dan lain-lain. Lanjut saja, dampak yang ketiga. Kriminalitas. Baik, kriminalitas. Ada yang tahu contoh dari kriminalitas? Dimas tahu contoh kriminalitas apa? Maling. Betul. Contoh kriminalitas satu, maling. Ada yang tahu lagi? Pembunuhan. Betul, pembunuhan. Ada yang tahu lagi? Seperti teroris, betul juga, korupsi, merampok, mencuri, maling, sama saja itu termasuk tindak kriminalitas yang mana orangnya harus diberikan sanksi denda atau sanksi pidana sehingga orang tersebut mengalami cedera. Baik, selanjutnya dampak dari permasalahan sosial. Yuk, yang terakhir kita akan bahas mengenai dampak permasalahan sosial, yaitu kenakalan remaja. Ada yang tahu kenakalan remaja itu contohnya? Kalian semua kan remaja nih. Ada yang tahu salah satu contohnya? Apa? Kawin di luar nikah. Ada yang tahu? Contohnya mabuk-mabukan, minuman keras. Ada lagi yang tahu? Anak-anak remaja sering melakukan merokok. Ada yang tahu lagi? Rem. Isap lem sehingga terjadi mabuk. Ada lagi? Ada yang lagi tahu contoh dari kenakalan remaja? Kalian kan remaja pasti nakal. Atau teman-teman kalian melakukan kenakalan yang kalian tahu apa lagi? Pacaran termasuk tuh kenakalan remaja. Ada lagi? Itu soal tentang dampak dari permasalahan sosial, terjadinya konflik, terjadinya kemiskinan, kriminalitas, serta kenakalan remaja. Baik, abang ulangi.
Apa pengertian konflik? Ada yang tahu? Konflik tadi itu yaitu pertentangan antara dua orang atau dua kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda, yang tujuannya ingin menjatuhkan satu orang lainnya. Selanjutnya Bang kembali terangkan yaitu kemiskinan mengenai faktor ekonomi tadi. Yang selanjutnya kriminalitas. Ada yang ingat contoh dari kriminalitas? Maling. Ada lagi? Korupsi, maling, merampok, membunuh. Itu contoh dari kriminalitas yang harus ditindak tegas oleh pihak berwenang. Selanjutnya kenakalan remaja seperti mabuk-mabukan, merokok, ngelem. Baik, itu materi Bapak mengenai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Baik, kita langsung saja masuk ke materi terakhir. Kita langsung saja. Abang hapus dulu papan tulisnya. Materi terakhir ini upaya pencegahan dari permasalahan sosial tersebut. Yang pertama, ada yang tahu? Mensosialisasikan nilai dan norma sosial. Betul. Upaya yang kita harus lakukan yaitu mensosialisasikan nilai dan norma. Maksud mensosialisasikan di sini ada satu pihak seperti lembaga sosial atau penceramah yang memberikan edukasi mengenai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat tersebut mampu mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau yang dilarang dilakukan di dalam suatu lingkungan tersebut. Baik, yang kedua, apa upaya pencegahannya lagi? Ada yang tahu? Tegas sanksi sosial bagi si pelanggar. Oh, betul. Yang kedua itu mempertegas sanksi sosial bagi pelaku. Maksud di sini mempertegas sanksi sosial seperti orang merampok, mencuri dan lain-lain tadi itu kita tegas memberikan dia hukuman seperti penjara ataupun denda sehingga orang melakukan tindak kriminalitas tadi seperti dampak dari permasalahan sosial tadi bisa dikurangi atau hilang, akibatnya mempunyai sanksi sehingga orang tersebut takut untuk melakukan tindak kriminalitas. Baik, bagus. Itu mengenai sanksi, mempertegas sanksi. Yang ketiga ada yang tahu lagi? Menyediakan modal usaha. Oke, menyediakan modal usaha. Menyediakan modal usaha ini yaitu salah satu upaya pencegahan permasalahan sosial berkaitan dengan faktor ekonomi tadi. Apabila seseorang telah diberikan modal usaha untuk membuat usaha, jadi faktor ekonomi tadi telah beres masalahnya. Tidak ada lagi yang nama pencurian, korupsi, sehingga dia mempunyai kerjaan dan tidak melakukan tindak kriminalitas yang merugikan orang lain. Baik, mungkin materi Abang hari ini cukup sampai di situ. Selanjutnya Abang ingin bertanya-tanya kepada murid anak-anak Bapak tadi mengenai materi yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama mengenai apa penyebab permasalahan sosial? Ada yang tahu? Sebutkan. Faktor ekonomi. Betul, 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor budaya. Faktor budaya. 3. Faktor biologis. Faktor biologis. 4. Faktor psikologis. Faktor psikologis. Faktor ekonomi. Faktor, Abang ingin tanya, yang dimaksud dengan faktor psikologis, ada yang tahu?
psikologis. Psikologis itu untuk adik-adik tahu semuanya, psikologis itu mengenai kejiwaan seseorang, apakah dia normal dalam kehidupan ataupun tidak. Biasanya orang yang terkena faktor psikologis ini gangguan mental kejiwaannya menurun, sehingga bisa tidak nyambung ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti Ayen, itu tuh mungkin sudah kena mental psikologisnya, yang kerjanya jalan-jalan aja, sulit berinteraksi dengannya. Baik, yang kedua yang kita pelajari tadi, dampak. Ada yang tahu? Bisa sebutkan? Konflik sosial. Dampak pertama konflik sosial. Yang kedua kemiskinan. Yang kedua kemiskinan. Tindak kriminalitas. Terjadinya tindak kriminalitas. Yang keempat kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Baik, abang ingin tanya mengenai kriminalitas. Ada yang bisa memberikan contoh? Membunuh. Ada lagi? Mencuri. Mencuri, membunuh. Apa lagi? Ada. Abang ingin tanya tentang tadi dampaknya terjadinya kenakalan remaja. Contohnya Mabuk-mabukan. mabuk-mabukan, anak remaja yang mabuk-mabukan. Ada lagi? Rokok. Merokok bagi anak-anak sangat tidak baik, bagi remaja belum mencari duit. Selanjutnya melem, bikin saraf kena, otak bikin menurun, meningkat tingkat pemikiran kita jadi rendah akibat ngelem. Baik, itu tentang apa tadi? Dampak permasalahan sosial. Bisa diulangi? Konflik, kemiskinan, kriminalitas, sama kenakalan remaja. Itu adalah mengenai dampak dari permasalahan sosial. Yang terakhir materi kita barusan yaitu upaya pencegahan. Ada yang bisa mengulanginya? Mensosialisasikan nilai dan norma sosial. Mensosialisasikan nilai dan norma sosial. Mempertegas sanksi sosial bagi pelanggar. Mempertegas sanksi sosial bagi pelanggar. 2. Menyediakan modal usaha. Menyediakan modal usaha. Itu adalah upaya mencegah permasalahan sosial. Baik itu memberikan sanksi bagi pelaku kriminalitas, memberikan modal usaha bagi orang yang tidak mampu menjalani kehidupan berkeluarga atau ekonominya kurang. Yang satu lagi apa tadi? Mensosialisasikan nilai dan norma, supaya masyarakat kita tahu apa saja nilai-nilai norma yang berlaku pada masyarakat itu bisa dijalankan dengan baik dan menjalankan kehidupan dengan tidak adanya masalah sosial atau mengurangi. Mungkin segitu saja materi kita hari ini. Selanjutnya abang akan memberikan PR kepada adik anak-anak semuanya. PR-nya yaitu ceritakan contoh permasalahan sosial yang pernah dialami atau yang pernah dilihat pada kehidupan bermasyarakat. Jadi tugas untuk adik-adik anak-anak semua yaitu memberikan cerita di kertas 1 lembar, memberikan cerita contoh permasalahan sosial yang pernah dialami oleh adik-adik sendiri. Kalau tidak ada yang pernah adik-adik lihat juga boleh, apa saja yang terjadi di lingkungan masyarakat. Apakah paham untuk soal tugasnya? Minggu depan kita kumpulkan, minggu depan akan Bapak lagi. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik paham pembelajarannya. Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Selanjutnya
Bapak mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.